kontrasepsi ini tuh juga perlu melakukan bedah minor. Jadi kalian harus konsultasi dulu ke dokter yang bisa melakukan kontrasepsi ini. Terus habis itu kalian juga harus ngomong dulu ke pasangan kalian. Kalau misalkan aku udah nggak pengen punya anak lagi sampai nanti gitu. Jadi harus menandatangani informed consent atau from persetujuan kayak gitu. Hai, balik lagi di obrolan kebidanan. Ngobrol kesana kemari bareng bidan di sini. Hari ini tahun 2021. Udah kemarin sih, tapi maksudnya sekarang udah tahun 2021. Udah nyelesain tahun 2020. Walaupun sepanjang tahun kita mengalami yang namanya pandemi. Cuma aku harap kalian tetap sehat-sehat aja di tahun 2021 ini, dan aku harap semoga pandemi cepat berakhir. Tahun 2021, resolusi kalian apa nih? Pengen belajar lebih banyak lagi, pengen baca buku, atau pengen jalan-jalan mungkin kalau misalkan pandeminya udah selesai. Semoga resolusi kalian di tahun 2021 ini, harapan-harapan kalian, impian-impian kalian bisa terwujud. Begitu juga dengan aku harap apa yang aku pinginin di tahun 2021 ini bisa terwujud juga ya. Oke, untuk video kali ini aku bakal ngebahas tentang kontrasepsi mantap. Sebenarnya tuh bahasan ini pengen aku jadiin satu sama bahasan sebelumnya, yaitu KBIUD. Cuma kemarin tuh ternyata ada beberapa hal yang harus dibenerin lagi. Jadi aku sama istri mutusin buat motong dua tema ini, jadi dua video kayak gitu. Padahal tuh ya kemarin udah dibuat sih videonya, tapi gak apa-apa. Kita buat lagi video yang ini tentang kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap tuh apa sih? Kontrasepsi mantap itu adalah kontrasepsi yang sifatnya itu permanen. Nah, permanennya itu gimana? Bakal aku jelasin sambil jalan. Jadi kontrasepsi mantap itu dibagi jadi dua. Yang satu untuk cewek, yang satu untuk cowok. Untuk yang cewek itu namanya tubektomi. Terus kalau misalkan untuk yang cowok itu namanya vasektomi. Kita bahas yang tubektomi dulu. Nah, tubektomi ini adalah kontrasepsi mantap atau yang bersifat permanen buat perempuan. Nah, gimana sih cara kerjanya? Atau itu tuh gimana sih? Nah, tubektomi ini adalah kontrasepsi yang cara penggunaannya atau digunakannya itu dengan cara melakukan operasi minor, itu dengan cara mengikat atau memotong bagian yang namanya tuh tuba falopi. Nah, tuba falopi ini itu kayak kayak saluran gitu loh. Nah, itu tuh adalah jalan dimana nanti sperma bisa masuk ke sel telur atau ke bagian ovum gitu, dimana sel telur ada di situ. Nah, itu bagian itu diikat atau bisa juga dipotong supaya sperma tidak bisa jalan ke sana gitu. Nah, terus habis itu kalau misalkan yang vasektomi itu mirip juga, cuma nama organnya itu vas deferens. Nah, kalau yang cowok ini namanya kan vasektomi. Nah, itu adalah ya dipotong atau diikat, itu adalah bagian vas deferens kayak gitu. Nah, dua-duanya ini sama, dia itu sifatnya itu permanen kayak gitu. Terus habis itu ini tuh adalah hal yang perlu kalian pikirkan dulu kalau misalkan kalian mau menggunakan kontrasepsi ini. Nah, kenapa sih? Soalnya ini kan kontrasepsinya tuh permanen gitu loh. Jadi kalian nggak bisa sewaktu-waktu menghentikan kontrasepsi ini. Kontrasepsi ini tuh juga perlu melakukan bedah minor. Jadi kalian harus konsultasi dulu ke dokter yang bisa melakukan kontrasepsi ini. Terus habis itu kalian juga harus ngomong dulu ke pasangan kalian. Kalau misalkan aku udah nggak pengen punya anak lagi sampai nanti kayak gitu. Jadi harus menandatangani informed consent atau from persetujuan kayak gitu. Oke. Untuk kontrasepsi ini, tubektomi dan juga vasektomi, itu untuk efek sampingnya jangka pendek dan jangka panjangnya tuh jarang ditemui. Jadi mungkin bisa dibilang hampir nggak ada kayak gitu ya. Terus habis itu ini tuh juga tidak mempengaruhi yang namanya hormon. Tidak mempengaruhi kalau misalkan perempuan tuh nggak mempengaruhi kayak jadwal menstruasinya, terus saat berhubungan tuh juga tidak mempengaruhi kayak gitu. Buat cowok juga nggak mempengaruhi hormon, berat badan dan lain-lain tuh nggak kayak gitu. Cuma yang harus dititik beratkan di sini adalah
ini tuh adalah sesuatu yang permanen, untuk selamanya kayak gitulah. Terus habis itu kalian tuh nggak bisa tiba-tiba pengen berhenti menggunakan KB ini. Terus kayak yang kalian harus tahu juga, harus disetujui juga sama pasangan kalian. Terus habis itu kesehatan tubuh kalian juga harus cocok buat melakukan ini. Terus habis itu juga ada lagi yang kalian harus tahu, karena ini sifatnya permanen, kalian juga harus tahu kalau misalkan masih banyak kontrasepsi lain yang bisa kalian gunakan selain kontrasepsi ini. Jadi kalau misalkan lagi mempertimbangkan buat melakukan prosedur ini, kalian harus baca-baca lagi juga tentang kontrasepsi lain yang banyak banget, yang udah pernah aku sampein juga videonya, kalian bisa tonton. Nah, itu masih banyak kontrasepsi lain. Jadi kalau misalkan kalian masih takut, misalkan menyesal, misalkan kalian melakukan prosedur bedah minor ini, tubektomi atau vasektomi, kalian bisa cari-cari dulu yang lain kontrasepsi yang menurut kalian tertarik sama kontrasepsi itu. Terus kalian cocok menggunakan kontrasepsi itu, mungkin kalian bisa konsultasi dulu ke bidan kayak gitu. Kira-kira apa yang cocok nih sebelum kalian memilih ke kontrasepsi tubektomi sama vasektomi ini yang permanen, atau ya udah nggak pengen punya anak lagi gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan untuk tubektomi sama vasektomi ini. Singkat emang, soalnya ya kita singkatin dulu aja. Mungkin kalau masih penasaran bakal dibuat video yang lain lagi, maksudnya video lanjutan dari video-video KB atau kontrasepsi yang udah aku buat di video-video sebelumnya. Kita bisa bahas lebih dalam lagi dan buat video baru tentang KB itu lebih dalam lagi gitu. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Untuk video tentang cerita-cerita kuliah kebidanan lagi disiapin sama aku sama Estri. Kita masih bingung cara nyampeinnya gimana ya, maksudnya nanti bakal ada cerita dari versi aku sama versinya Estri yang bakal kita bawain. Semoga kalian bakal senang juga denger ceritanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Jangan lupa subscribe.